Ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Mudah-mudahan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, alhamdulillah berjumpa kembali di Sabtu keberapa ini? Sabtu ketiga. Dan mudah-mudahan yang hadir ini tawa umur, barokah rezeki, sehingga bisa berkorban tiap tahun. Ya, besok kurban Idul Kurban, Idul Kurban, Id kembali, kurban ya berkorban. Ya. Idul Kurban. Kok pinter ya, Masya Allah, lengkap takmirnya. Niki jenengan pegang, iki dolar tok ini. Masya Allah, mejoy api bisa, Masya Allah, luar biasa. Hadirin sekalian, ada sabda Nabi begini, ma min ayyamin a'zamu indallah. Tiadalah hari yang mana hari itu istimewa, agung di sisi Allah. Wala uhibbu ilaihi minal amali fihinna, dan tidak ada hari yang sangat dicintai oleh Allah minal amali fihinna, beramal soleh di dalamnya, min hadhil ayyam, selain 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu selain harinya agung di sisi Allah, istimewa di sisi Allah, juga harinya itu adalah hari yang dicintai oleh Allah bagi orang yang beramal soleh. Jadi amal yang sangat dicintai oleh Allah tidak ada selain ya hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka fa'akthiru, maka perbanyaklah oleh kalian semua at-tahlil, kalimat la ilaha illallah, wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Perbanyak ini katanya. Makanya oleh ulama disempurnakan menjadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak setiap habis sholat 5 waktu selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah 100 kali. 100 kali perbanyak baca itu. Minimal 100 kali. Lebih boleh. Aduh. Lebih boleh. Perbanyak baca la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kapan? Setelah membaca seperti barusan itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Baik 4 baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap habis sholat 5 waktu.
Tapi kalau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, itu seumur hidup. Seumur hidup kula jenengan maca ngoten niku setiap habis sholat 5 waktu. Fadilah kau kewarisan husnul khotimah. Kewarisan husnul khotimah. Kewarisan husnul khotimah. Dan insya Allah jasadnya utuh, saulese utuh. Perbanyak baca niki wau. Coba ditiru nggih pelan-pelan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu seumur hidup Pak dibaca. Khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah khusus. Setelah itu ditambah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berdasarkan hadis niki wau. Rawahu Ahmad. Ya. Hadis sahih. Hadis sahih. Ini perbanyak. Kata-kata minal amal tadi dalam hadisnya itu umum. Amal soleh kemawon, amal soleh nopo mawon. Termasuk puasa sunnahnya, termasuk sembahyang sunnahnya, termasuk sedekah jenengan, termasuk kurban kula jenengan. Kan masih dalam rangka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Apa bedanya? Kalau Idul Fitri disunnahkan breakfast dulu, sarapan dulu sebelum berangkat. Kalau pakai energen keburu telat. Serial bergizi, monggo. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya poso poso dilut. Jangan makan, jangan minum kecuali sudah pulang dari masjid. Makanya bedanya sembayangi la Idul Fitri disuruh undur sampai jam 7 sambil nunggu yang belum zakat. Tapi kalau Idul Adha disuruh per pagi. Napa gerlak sarapan ambil minum seangkat, ambil gerlak napa nyembelih. Nggih, gerlak nyembelih. Ini bedanya. Persamaannya sama-sama antara datang dan pergi lewat di jalan yang berbeda. Lewat sini perginya, pulangnya muter kok. Ya. Masih omai di depan nih, muter. Sunnah, sunnah. Sampai golek uang. Barangkali jenengan lewat ngriko niku ana sing ngejak sarapan. Golek pecel. Masya Allah. Ini persamaannya. Bedanya itu tadi ya, jangan makan, jangan minum dulu kalau Idul Adha sampai kita pulang dari masjid. Di masjid mawon, kesuciannya terjamin. Ya, orang sekarang kan malah milih tempat yang diuyui wedhus.
milih lapangan, milih tempat terbuka. Ya Allah, alasannya katanya kalau di rumah Allah kurang syiarnya. Siapa bilang? Justru di rumah Allah kesuciannya lebih terjamin. Kesuciannya lebih terjamin kalau di masjid. Bisa tahiyatul masjid, Masya Allah, nambah-nambah pahala. Tidak di luar, di embong, usolli sunnatan tahiyatul embong, wonten lah. Ya ono. Wis talah, sing pakai logika, pakai yang akal, pakai otak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, bicara tentang kurban, kurban itu kalau bisa setiap tahun, kan gitu. Faman kana lahu sa'atun, barang siapa yang oleh Allah dikasih luasnya keluasan rezeki, oleh Allah dikasih keluasan rezeki, walam yudhahi, tapi tidak mau berkorban, di rekeningnya banyak duitnya, rekening kono, akeh duitnya, cuma enggan berkorban, emoh berkorban. Dua yang dikatakan Nabi, naudzubillah, summa naudzubillah. Pertama, diusir redaksinya, fala yuqarribanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami, diusir. Orang-orang yang enggan, pura-pura tak mampu, diusir oleh Nabi, jangan dekati sholat kami. Coba cedek-cedek karo tempat sholat kami. Yang kedua, falyamut insa yahudiyan au nasraniyan, mati ya wae kaya matine wong kafir, mati ya wae kaya matine wong kafir. Ini kalimat yang tidak enak loh, Pak. Gara-gara pura-pura tidak mampu padahal mampu, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, enggan berkorban, emoh berkorban. Kata-kata Rasulullah diingat, mati ya wae kaya matine wong kafir. Lho, gak enak. Saking Kanjeng Nabi mboten ndak suka, tidak suka nang wong sing kaya ngoten. Masya Allah, naudzubillah. Jadi kita ini berkorban. Ada lagi yang salah di masyarakat. Tahun ini suami atas nama suami, tahun depan atas nama istri, tahun depannya lagi atas nama anaknya. Itu kojlo, nggak bener. Kok ero? Lek tahun depan si urip. Husnudon Pak katanya. Jangan ngedisi kerso. Korban yang benar niatnya niru Kanjeng Nabi. Ya apa? Atas nama dirinya dan keluarganya. Lek Nabi malah ketambahan untuk umatnya. Pernah Nabi nyembelih hewan korban sendiri, nyembelih kambing sendiri. Nabi berkata begini, Allahumma taqabbal hadhil udhiyah min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Waduh, sita loh, kambing satu ini. Ya Allah, terimalah kurbanku ini dari Muhammad, dari saya, dan atas nama keluarga saya, dan atas nama umat saya. Jadi yang belum berkorban itu sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Waduh, saya sitok loh, kambingnya satu, tapi niatnya untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Masya Allah. Lah kulon jenengan tiap tahun nggih ngoten. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah min
sebutkan Pak Aman. Ya. Min, dari saya dan untuk keluarga saya. Udah. Itu yang tahu. Jadi jangan gantian ngomong. Ya. Kok eruh tahun depan saya urip. Itu kemelinti namanya. Atau Perkemi, ya, Persatuan Kemeruk Indonesia. Jadi niati Kanjeng Nabi mawon. Ya Allah, terimalah korbanku ini dariku, Bulan, dan keluargaku. Kata-kata keluarga ini kan luas, Pak. Ya bisa istrinya, anaknya, mertuanya, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Karena kabeh. Walaupun wedhuse setunggal. Nah, ini banyak orang yang salah niat di dalam berkorban. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang berkorban itu, Pak, memang yang nyampe bukan dagingnya kepada Allah. Dagingnya mah dibagi-bagi. Yang nyampe sebelum darah hewan itu jatuh ke tanah, yang nyampe kepada Allah adalah nilai takwanya. Nilai ketakwaannya yang nyampe kepada Allah. Yang nyampe kepada Allah adalah nilai takwanya. Begitu darah itu netes ke bumi, di dalam kitab itu diterangkan, sehingga darah itu tembus ke 7 langit 7 lapis bumi. Kalau ke kanan sekian jarak, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke kiri sekian jaraknya, kedalamannya tembus ke 7 lapis bumi. Itu mendoakan, mengistighfarin orang yang berkorban. Ya Allah, bumi yang kena tetes darah korban tadi itu tembus ke 7 lapis bumi, mendoakan, mengistighfarin orang-orang yang berkorban. Subhanallah. Dan falahu, dan baginya pahala di setiap tumbuhnya rambut atau bulunya. Ora iso dihitung, Pak. Jajal pakai kalkulator, jebol kalkulator. Baru bulunya sikile papat. Entek kalkulator papat. Gak kena dihitung. Itu hanya gambaran dari Rasulullah bahwa pahala orang yang berkorban itu sampai ora iso dihitung. Allahu Akbar. Sampai boten saged dihitung nilai pahalanya. Saking gedene pahalane orang yang berkorban. Monggo patungan wong pitu lek unta ambek sapi. Lek wedhus ya jangan patungan, Pak. Ayo dik patungan wong 10 iya kaya apa tuku wedhus. Ya itu tutup patungan. Kalau kambing ya sendiri pas disembelih atas nama sang keluarga. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang patungan pada waktu Nabi pas di Hudaybiyah dulu dijak sahabat, ayo sapa sing patungan aku urun sakmene. Sampai wong pitu
baru Rasulullah membeli sapi, kebo, unta, jaran lah ono. Ya, itu pintu. Tapi yo gak ono lek jaran. Ono sing makan jaran. Nanti, Pak. Ya Allah. Jari ini alot urat tok. Masya Allah. Jadi nilai pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa. Luar biasa. Itu pribadi kalau kurban. Saya dulu pernah baca Mustarsyidin, kitab Mustarsyidin. Itu masalah cerita tentang Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu suatu saat pas Idul Adha ngeten niki nyembelih pitik jago. Ya. Terus dibagi ke tetangga. Imam Ibnu Abbas ini seorang ulama besar, cuma diuji oleh Allah kekurangan harta. Orang gak punya, tapi ulama besar, alim luar biasa. Dulu pernah didoain, dipegang dadanya oleh Rasulullah, didoain pemahaman terhadap Al-Quran, sehingga tumbuh menjadi tua, menjadi ulama besar, ulama hebat, ahli tafsir Al-Quran. Beliau cuma diuji tidak punya harta. Suatu saat beliau pas Idul Adha, jadi orang tak punya, sang duwe ini sing disembelih, yang penting mengalirkan darah, kata beliau. Nyembelih apa? Pitik jago. Menyembelih pitik jago. Bagi ke tetangga sebelah kanan kiri. Ditanya, Syekh, Masya Allah, antum tahun ini kurban? Enggak, cuma latihan kurban. Jatuhnya latihan, Pak. Latihan kurban. Lawong PT. Oh, Masya Allah. Akhirnya beliau nabung. Tahun depannya dibuka tabungannya yang ngono sik kurang. Mau beli wedhus gak nyampe duitnya. Akhirnya diambillah uang itu, beliau ke Jagal beli beberapa kilo. Beli beberapa kilo saja. Apa namanya? Daging sapi. Saking kepinginnya memberi, senang memberi, kepingin juga ingin berbagi, walaupun dia tidak, orang yang tidak punya. Yang saat ini kan bangga kalau mendapat kupon akeh. Ya, dapat gratisan akeh. Kalau ajaran Islam yang sebenarnya adalah memberi, Pak. Akhirnya dia tum ke tetangga-tetangganya itu ngono lho. Ditanya, "Wah, Syekh, jenengan sekarang kurban?" Enggak. Saya latihan kurban. Tadi pagi saya ke Jagal beli beberapa kilo, saya berbagi dengan tetangga. Subhanallah, saking kepinginnya berbagi, masih wong gak duwe. Ayo nabung lagi dengan nabung yang lebih gitu, Pak. Misalnya kemarin nabung 5.000 disisihkan bendino, ya, tak cukup, dia tambah 10.000 misalnya, 10.000 dia nabung. Akhir tahun dia buka, dihitung-hitung, kok cukup untuk membeli wedhus satu. Dia ke pasar cari wedhus seharga itu.
Alhamdulillah cukup uangnya Pak. Akhirnya saat itu beliau Imam Ibnu Abbas bawa hewan kurban pula. Ya sembelih, bangganya alhamdulillah tahun ini saya bisa berkurban. Akhirnya dia berbagi, dibagikan orang-orang. Hadirin sekalian, ini contoh jiwa-jiwa berkorban. Masuk kan duwe itu usaha. Awalnya ono PT disembelih. Jiwa berkorban. Masuk nilainya latihan korban. Kita ojo syukur nyembelih kok kucing, ono kucing lewat sembelih. Katanya mengalirkan darah. Jangan. Kucing itu kesukaan Nabi Pak, ndak najis. Kenapa kok haram dimakan? Karena termasuk bertaring dan kukunya yang hebat, termasuk binatang buas kecil, tak boleh dimakan. Tapi gembes lucu kucing. Hadirin sekalian, banyak mengenai cerita-cerita sahabat di dalam berkurban. Saking kepinginnya berkurban, walaupun dia itu tidak punya, termasuk orang yang tidak mampu lah, no have ya, termasuk orang yang no have, tidak mampu, tetapi berusaha. Ya opo carane dia itu berkorban, walaupun ujung-ujungnya cuma bernilai latihan berkorban, ya. Latihan berkorban. Seperti tadi Imam Ibnu Abbas yang beli PT, ya Pak ya, yang beli PT jago. Itu nilainya ya latihan berkorban. Beli dijagal, dibagi ke orang-orang, latihan berkorban, latihan berbagi. Subhanallah. Latihan berbagi. Itu saya baca dalam Hayatus Sahabat, ya, dalam Hayatus Sahabat, di mana sahabat, kehidupan sahabat itu, ya, kehidupan sahabat itu kepingin Pak berkorban, tapi karena tidak punya, niru Sayyidina Ibnu Abbas, niru Imam Ibnu Abbas. Akhirnya niru juga bagi yang tidak punya. Kalau punya mereka tidak main-main. Kalau punya langsung unta, dewean, sapi, kebo, leono, satu, ngono. Loh Pak, gak patungan? Enggak, aku dewean. Kalau punya tidak main-main mereka. Baca dalam kitab Hayatus Sahabat, kehidupan sahabat. Kalau memang benar-benar mampu, mereka sendiri. Baru kalau dia itu nyemek-nyemek, baru patungan. Ayo patungan yuk. Satu sapi 7 orang. Satu sapi 7 orang. Jangan satu wedhus 10 orang. Jatuhnya bukan korban itu Pak, latihan korban. Sama dengan guru agama di SD, SMP, SMA, nulis surat minta sumbangan melalui anaknya, kayak no bapaknya ya, iya. Minta sumbangan seikhlasnya, tiap anak dipatok, tiap anak 10.000 misalnya. Minimal kali diping sakmono kae siswa kumpul Pak, Masya Allah banyak hasilnya, bisa beli wedhus kibas 2 lah. Akhirnya korban di sekolah, salah judulnya,
bukan berkorban. Kalau hasil urunan ngoten napa niku? Latihan berkorban. Memberikan pendidikan kepada siswa, berkorban itu begini. Berbagi. Jadi kalau di sekolah, di kampus ya, urunan wong misalnya ana wong 200 ya, urunan, alhamdulillah bisa terkumpul uang, bisa beli wedhus loro misalnya, itu jenenge latihan berkorban. Bilang ke anak-anak bahwa ini adalah latihan berkorban, bukan berkorban. Kenapa? Karena hasil urunan ya, hasil urunan. Kalau urunan berarti latihan. Tapi bilang kepada anak-anak kita bahwa besok kalau sudah kembali ke masyarakat menjadi wong ya, kembali ke masyarakat, kalau bisa ya, satu orang kalau terus jangan kayak urunan, satu orang untuk niatnya untuk orang banyak, dirinya dan keluarganya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu masalah apa namanya Idul Adha. Nah sekarang ditanya apakah panitia boleh ngambil apakah panitia boleh ngambil daging hewan kurban Pak untuk dimasak untuk panitia? Hukumnya haram, apalagi tidak izin kepada yang berkurban. Syaratnya ya ku izin dulu, ditengeri wedhus iki wae Pak Fulan, wedhus iki wae Pak Fulan, izin Pak, saya minta sekian untuk panitia. Oh nggih, ngambil. Jadi ngambilnya jangan sembarangan, kecuali kalau ada seorang khusus yang bersedekah hewan kambing, jangan dibuat kurban Pak, ini khusus panitia. Misalnya panitia dikai cempe digulai, disate, kayak khusus untuk panitia misalnya. Oh itu gede pahalanya juga itu, karena sedekah untuk panitia. Masya Allah. Jadi sehingga panitia tidak ngeriwui apa hewan kurban itu, yang siap diantar, siap dibagikan. Jadi panitia itu ada khusus dan disembelih malam harinya biar siap dimasak. Namanya saja hewan sedekah, bukan hewan kurban. Sehingga kalau dengan demikian panitia yang sudah lelah, capek membagi-bagi seperti itu, panggil ke rumah Pak Takmir, ayo mayoran makan dulu. Loh, kapan nyembelihnya? Wingi. Kan ini bukan kurban, sedekah. Mulia sekali kalau ada orang berbuat begitu, itu mulia sekali. Oke, silakan yang mau bertanya, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Halo, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau berkurban dengan sapi yang pastinya itu niatnya sama seperti yang tadi dicontohkan
untuk dirinya dan keluarganya. Iya, betul. Yang kedua, sebenarnya kapan niat itu disampaikan atau difikrahkan kalau misalnya hewan kurban itu tidak disembelih sendiri oleh yang berkurban. Baik. Yang kedua saya jawab, makanya oleh Nabi disuruh menyaksikan. Dulu pernah Fatimah, Sayyidah Fatimah itu dipanggil, ya Fatimah ta'ali, ya Fatimah sini, saksikan hewan kurbanmu. Biar pak penjagalnya itu begitu mau nyembelih itu, yang berkorban kan menyaksikan. Itu bisa bisa dituntun dengan niatnya ketika mau disembelih. Nah, bagaimana kalau yang dengan jarak jauh bisa di video call? Jenengan sudah berangkat ke Surabaya, disembelih di sini. Nah, saat pada waktu nyembelih hewannya jenengan, maka di video call. Ini cak. Ayo nih. Ya Allah, terimalah korbanku atas nama diriku dan keluargaku. Bisa seperti itu. Zaman sudah modern. Kemudian yang pertama, apakah bisa niat untuk yang seperti tidak patungan? Nggih, bisa. Allahumma taqabbal hadhil udhiyah minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah korbanku ini dariku dan dari keluargaku. Ngaten Pak nggih? Tadi ngacung, silakan. Loh, tangannya kok gini? Niatnya pas nyerahin nih ke Pak nggih. Makanya disunnahkan itu maringi catatan nama ke yang nyembelih itu. Sapi ini gede. Ini Pak, ini. Jadi panitia yang nuntun yang nyembelih itu. Ini Pak, uang fulan, Pak fulan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah, ya Allahu akbar. Setelah dibacakan oleh panitia, boleh seperti itu. Niatnya sudah pas nyerahkan itu. Tetapi afdolnya ketika bicara keutamaannya itu disaksikan Pak. Disaksikan ketika penyembelihan disaksikan. Kecuali tempatnya jaraknya jauh. Saya tiap tahunnya itu pindah-pindah Pak. Kadang tak serahkan ke Bondowoso, tapi di foto serahkan. Tahun ini ke Singosari. Kamu tak mungkin saya menyaksikan. Ya. Jadi diserahkan ke yang jauh-jauh itu Pak. Biar biar rontoh. Soalnya diserahkan di satu RT tok, melukok, koyok, wis berlebih-lebih. Padahal di tempat lain kekurangan. Ada yang setahun sekali merasakan daging, ya pas kurban itu. Kasihan. Kalau tidak ditaruh di situ, mereka tidak menjadi 2 tahun tidak makan daging. Nah, jenengan kan bisa mencolot ke Kairo, mencolot ke Bang Saleh. Kalau di pelosok kan kasihan Pak. Mereka makan sate aja setahun sekali, itu pun lek ono sing berkorban. Ya, kan kasihan. Ada lagi? Ini kok gak muni-muni ya? Oh, kurang 1 menit. Silakan Ibu. Halo. Ada yang tanya, tadi kok ngacung? Oh ya boleh.
Boleh, asalkan orang kita sudah ngomong awake dhewe durung kok dikekno wong liya. Diratakan dulu orang kita, rato baru mikir doa. Ngaten mangke. Kalau ditanya boleh ya boleh. Ya boleh. Mudah-mudahan dengan demikian dia bersyahadat. Hidayahnya bersamaan dengan DKI daging hewan kurban. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Kalau di sini biasanya untuk panitia dari Hotel Haris, kami dari Hotel Haris itu ada tulisannya penyerahan hewan kurban. Itu boleh nggak kita makan? Penyerahan hewan kurban, Pak. Kurban itu kalau hewan sedekah jangan korban, Pak. Sedekah. Kalau hewan sedekah boleh. Kalau akadnya kurban, khawatir Pak, dia itu sebenarnya dari direkturnya perorangan. Cuma dia itu, oh ini dari hotel, padahal dari di sisi Allah dia pribadi. Jangan Pak, kurban ngomongnya kurban. Betul Pak, ini dari lembaga hotel apa dari pribadi direkturnya? Ditanyakan dulu Pak, biar tidak konyol kita. Konyol. Di Pak Haris itu. Oh iya, hotel Pak Haris. Oh, jangan bilang kurban. Oh, alhamdulillah. Kalau sudah clear, ya bersih. Kan clear, bersih. Karena memang itu dari awal saya sudah ngomong nanti disembelih sebelum. Wah bener wis. Lemu panitia ini. Lemu panitia ini. Enak-enak. Nggih. Enak kalau begitu. Orang awam kan ketika menyerahkan korban saat ini kan saat itu rata-rata bilangnya. Kalau dia bilang ini disembelih sebelum Idul Adha untuk panitia, wah lemu panitia. Aku tak reni ae. Nyate. Masya Allah. Ya syukurlah kalau sudah jelas, clear ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, saudara-saudara. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Allah paring datang kula panjenengan rezeki yang berlimpah sehingga bisa berkorban tiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Kacepot kula namira mon badi selopon anyo sapora sake bengkong je sarana sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.